Saya menunjukkan di antara kitab-kitab berikut kitab-kitab tentang tafsir atau kaidah-kaidah tafsir. Di antaranya ada Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsir, tapi setelah saya baca di sini tidak dijelaskan tentang kaidah-kaidah secara terperinci. Hanya lebih kepada ilmu usulul Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran, bukan secara kaidahnya atau ulumul Quran. Kemudian At-Taisir fi Qawaid Ilmi Tafsir Muhammad Sulaiman Al-Kafiji. Ini sejarah lahir tentang kaidah tafsir. Di sini pun tidak secara terperinci, hanya disebutkan beberapa kaidah yang dimasukkan kepada ulumul Quran. Begitu juga Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jarkasi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, di sini pun sama diterangkan tentang kaidah-kaidah tafsir, tapi masuk kepada ulumul Quran. Begitu pula Abdurrahman As-Suyuti. Imam As-Suyuti pun dalam kitab Al-Itqannya pun menjelaskan beberapa kaidah-kaidah hanya sama masuk kepada ulumul Quran, belum terperinci juga. Nah, kemudian di era-era terakhir, maka lahirlah ulama Abdurrahman bin Nasir, dan ini yang akan saya bahas nanti. Dalam Al-Qawaid Al-Hisan. Dalam Al-Qawaid Al-Hisan ini disebutkan beberapa kaidah, ada beberapa kaidah yang disebutkan dalam kitab ini, namun tidak terperinci. Nanti saya akan coba untuk memperincinya. Kaidahnya banyak, tapi masih belum tersusun, belum bentuk maudhu'i, belum secara tematis atau tematik. Jadi acak-acakan gitu. Kaidahnya tentang apa gitu. Bab yang pertama tentang apa, nomor 3 tentang apa, jadi tidak tersusun. Kemudian yang paling tersusun adalah Qawaid At-Tafsir karya Khalid Usman Al-Sabat, dan ini yang diterjemahkan oleh Abdurrahman dosen-dosen kita di antaranya yang tadi saya sebutkan, Profesor Dr. Haji Salman Harun dan kawan-kawannya. Kemudian yang selanjutnya terkait pembahasan kaidah-kaidah penafsiran di dalam kitab Qawaid Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran. Ini yang tadi saya sebutkan, yang akan saya bahas. Terdapat 71 kaidah secara acak. Jadi dalam kitab ini secara acak, tidak secara maudhu'i, tidak secara tematik, sehingga arahnya tidak jelas. Kemudian tidak disebutkan babnya pun bab tentang apa. Maka saya coba setelah saya rangkum semuanya, kurang lebih menjadi 6 bab. 6 kaidah pokok yang terdapat dalam kitab Al-Qawaid Al-Hisan. Yang pertama tentang pedoman umum tafsir berkaitan dengan mufasir. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Quraisy Shihab di dalam bukunya Kaidah Tafsir. Kemudian tentang bahasa, kemudian tentang pedoman hukum, kemudian ulumul Quran, tentang kaidah tauhid, dan tentang pedoman hidup. Jadi ada 6 kaidah kalau kita rangkum seluruhnya. Saya coba ambil contoh. Contoh pedoman umum tafsir atau berkaitan dengan mufasir, penerapan pada ayat yang seolah bertentangan secara zahir. Nah, nanti ada kaidah-kaidah di mana kaidah ini menerangkan tentang ada ayat di mana ayat ini secara zahirnya seperti bertentangan. Saya ambil contohnya ini. Dalam Quran surat Ar-Rahman, di sana Allah menyebutkan pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Jadi Allah tidak akan bertanya tentang dosa-dosa manusia. Tapi di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 65, di sana disebutkan Allah menyebutkan wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtum al-mursalin. Ayat ini menegaskan tentang bahwa orang-orang nanti akan ditanya gitu. Ini kan seolah-olah bertentangan. Dalam ayat ini Allah tidak akan bertanya tentang dosa mereka, tapi dalam ayat yang lain dalam Quran surat Al-Qasas ayat 65 Allah menyebutkan akan bertanya begitu. Nah, kemudian cara memahami ayat ini menggunakan beberapa pendekatan kaidah, yaitu
Yang dimaksud tidak akan bertanya di sini adalah Allah Maha tahu akan bertanya dosa mereka hingga tidak perlu ditanyakan. Jadi disebabkan banyaknya dosa mereka, Allah tidak akan bertanya. Adapun dalam Quran surat Al-Qasas, tujuan bertanyanya Allah itu adalah taubih. Jadi merendahkan. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan seperti menghisabnya, bukan, tapi maksudnya adalah taubih. Ini khusus untuk orang-orang yang kafir gitu.